Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan juga kesempatan sehingga kita masih bisa datang ke majelis ilmu yang insya Allah setiap langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dinilai di sisi Allah sebagai amal ibadah. Komo misalkan nyanda konsumsi napanya kadia mapahna menang pahala, nyanda konsumsina komo gitu langkung pisan pahala nage nunuhangna komo anu kantun nuang lagi komo sami gitu. Karena dengan konsumsi itu dia jadi semangat ngajina gitu kan, nu asana nundutan leles di pasihan tuangan di semangat. Semangatnya itu akibat konsumsi yang ibu kasihkan, berarti bernilai pahala juga konsumsi yang dikasihkan. Insya Allah pembahasan kali ini kita akan bahas surat selanjutnya yang bulan kemarin kita sudah bahas tentang surat apa Bu? Al-Adiyat ya. Nah hari ini kita akan bahas tentang surat Al-Zalzalah. Sebelum Al-Zalzalah surat apa Bu? Al-Bainah, maksudnya ini susunanana setelahnya sebelum Al-Zalzalah itu adalah Al-Bainah gitu ya. Selanjutnya apa? Sebelum Al-Bainah lagi? Tonglah Al-Alaq. Al-Alaq betul ya. Ya, jadi memang ada susunannya masing-masing. Nah, jadi insya Allah bulan depan kita bahas Al-Bainah. Entah nanti semuanya dibahas atau setengah dulu, nanti kita lihat kondisinya. Nah, kita lihat makalahnya dan kita lihat ya, baca dulu sepintas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa qala insanu malaha. Dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi seperti ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu untuk kepadanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas apa yang diperbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, ini isi dan bacaan surat Al-Zalzalah.
jika kita lihat ya, ayat yang pertama kan disebutkan iza, ketika ya, zulzilatil ardu zilzalaha, bumi digoncangkan segoncangan yang sangat dahsyat. Pertanyaannya adalah oleh siapa digoncangkannya? Tiba-tiba atau apa? Atau oleh Allah Subhanahu wa taala digoncangkannya? Oleh Allah ya, tapi di sini tidak ada kalimat Allahnya di sini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kita tahu dan pasti dengan iman jawab bahwa yang menggoncangkan pasti Allah, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan galaksi, kita ya, menggalaksi tiama, semua ada yang menggerakkan, semua ada yang mengatur, sehingga bahasanya digoncangkan. Kalau digoncangkan berarti ada yang menggoncangkan. Siapa? Allah. Maka sebetulnya tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tapi atas kehendak Allah. Sehingga ketika kita menyebutkan bahwa ini disebut fenomena alam, gitu ya. Kalau disebut fenomena alam, seolah-olah itu bergerak dengan sendirinya. Tidak ada Allah yang mengatur di dalamnya. Padahal kita yakin dan mengetahui betul bahwa segala sesuatu itu pasti Allah yang menggerakkannya. Bahkan di ayat kursi pernah ada pembahasan di situ tentang kisah Israiliyat, bahwa Nabi Musa dites ya. Nabi Musa dites oleh malaikat untuk memegang 2 botol supaya tidak boleh menyentuh antara botol yang kiri dan kanan, tong sampai pupus botol nate itu. Tapi Nabi Musa diberikan kantuk yang sangat hebat, tunduhna tunduh pisan lah gitu, teka tulungan. Bahkan kan obat tunduh mana bobo kan, sanes kopi gitu. Jadi tekuat pisan, tekuat, dan beberapa kali itu gelas, itu botol mau pecah. Hudang dari astagfirullah jadinya terjadi pebes nanti, sampai pada akhirnya ngantuk juga, sampai itu botol kanan dan botol yang kiri itu bertemu dan pebes ya. Maka disebutkan, nah begitulah apabila seandainya bumi dan langit tidak ada yang mengatur, siapa yang mengatur gitu. Kamu aja tebecus ngatur botol tebecus gitu, nggak bisa. Kita sudah tidak bisa mengatur botol itu supaya tidak pebes, apalagi Allah gitu yang mengatur segala-galanya. Kebayang ya, kita mah letik ngatur botol supaya tidak pebes, tidak bisa gitu, tidak bisa sampai pebes itu. Sekelas Nabi Musa, tapi itu kisah Israiliyat gitu. Nabi Musa yang terkenal gagahna, hebatna, sekali nenggel langsung maut gitunya, tapi geus diberi tunduh mah tekuat tetap pepes. Oke, kita botol yang mesti dijaga pepes gitu. Manusia hanya bisa supaya melindungi botol itu tidak pecah aja tidak bisa gitu. Maka tentunya langit pun pasti ada yang mengaturnya. Ya ikhwatu iman rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa segala yang ada di alam semesta ini ada yang mengaturnya, sehingga bahasanya zulzilat, digoncangkan gitu. Kalau digoncangkan berarti ada yang menggoncangkannya. Seperti bab ilmu, ilmu itu kan diberi ilmu. Nabi itu diberi ilmu, bukan memberi ilmu tapi diberi ilmu. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka ketika ustadz atau khotib atau siapapun menyampaikan ilmu, bukan berarti ilmu itu disampaikan oleh ustadz. Pada hakikatnya Allah yang memberikan ilmunya. Cuman wasilahnya adalah melalui ustadz atau khotib yang menyampaikannya. Sebab yang memberi ilmu bukan ustadz, tapi Allah. Sehingga bahasanya diberi ilmu gitu. Diberi ilmu, berarti kalau diberi ilmu ada yang memberinya. Sehingga bahasa yang digunakan di kalimat ayat yang pertama difasibkan atau dimajhulkan, digoncangkan gitu. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian kita lihat tentang surat Al-Zalzalah.
Yang pertama, surat Al-Zalzalah ini diturunkan di Madinah. Tuh. Berarti disebutnya naon, Bu? Madaniyah ya. Kalau di Mekah sebutnya Makkiyah. Maka kalau kita dulu mendefinisikan bahwa Madaniyah surat yang panjang, Makkiyah surat yang pendek, atau dibalik? Makanya Madaniyah yang panjang, Makkiyah yang pendek, ternyata tidak seperti itu. Toh surat Al-Zalzalah juga pendek, tapi turun di Madinah gitu. Maka definisi pendek dan panjang itu relatif. Ya udah kita putuskan aja Madaniyah turun di Madinah, naik pendek, naik panjang. Yang turun di Mekah disebut Makkiyah, badai pendek, badai panjang gitu. Jadi jangan ada kesimpulan bahwa Makkiyah teh nu pendek, panjang, pendek, pendek. Surat nu Madaniyah nu panjang, panjang. Padahal ada ini surat Al-Adiyat Madaniyah gitu. Cek di HP kalau tidak salah itu turun di Madinah. Karena ada yang bilang di Makkah juga. Ada dua pendapat. Ada yang bilang di Madinah, ada yang bilang di Mekah. Termasuk Ibnu Katsir sendiri menyebutkan bahwa surat Al-Zalzalah mah turun di Mekah. Ada dua pendapat memang. Ada yang bilang turun di Mekah, ada yang bilang turun di Madinah gitu. Biasanya yang menjelaskan tentang Mekah itu biasanya kebanyakan tentang akidah, tauhid gitu ya. Ketika Nabi masih di Mekah. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kebanyakannya ayat-ayat hukum, tapi tidak semuanya. Ada juga ayat-ayat yang lain, seperti misalkan saum yang lainnya, Madinah wudu kan di Madinah juga, dan ayat-ayat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dinamai surat Al-Zalzalah kenapa? Karena diawali tentang sebuah kisah berita terjadinya goncangan yang keras tepat sebelum hari kiamat. Di sebelum kiamat aya banyak goncangan. Surat ini turun di Madinah, sedangkan Ibnu Katsir mengatakan turun di Mekah. Mata cek coba di mushaf ibu. Di mushaf ibu surat Al-Zalzalah ini turun di Madinah atau di Mekah gitu. Kalau di HP saya kalau tidak salah turun di Madinah gitu. Menurut tafsir Al-Marwazi pun, bahkan tafsir Al-Munir pun mayoritas pendapatnya adalah turun di Madinah gitu. Tapi hanya satu barangkali dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa surat Al-Zalzalah ini turunnya di Mekah. Kemudian uslub kalimat surat ini adalah Madaniyah, sedangkan temanya menyerupai uslub surat Makkiyah gitu. Jadi kalimatnya, ayat-ayatnya seperti ayat Madaniyah gitu ya, tapi maknanya adalah makna Makkiyah gitu. Menurut ulama seperti sampai digabungkan. Ada yang mengatakan turun di Madinah, ada yang mengatakan turun di Mekah. Ya udah digabung aja gitu. Turun di Madinah dari segi uslubnya, ayat-ayatnya, tapi maknanya adalah seperti makna yang menjelaskan di kota Mekah. Kemudian ada dua pembahasan, Bu. Surat Al-Zalzalah ini ada dua pembahasan. Yang pertama, ayat ke-1 dan ke-5 itu menjelaskan tentang terjadinya gempa dan guncangan dahsyat di bumi pada waktu hari kiamat. Jadi pas kiamat akan terjadi goncangan yang sangat hebat. Dan kita waikan ku gempa ngesieun pisan gitu. Kita ku gempa ngesieun gitu. Bahkan anu kebluk sekalian pun kadang-kadang ku gempa mah hudang gitu. Lamun ku azan sangat susah dibangunkan, tapi ku gempa mah hudang gitu. Bahkan ya, tapi kalau di Jepang kan udah biasa gempamanya karena udah di anti gempa. Kalau di Indonesia juga contohnya kayak di bangunan ITB itu bangunan anti gempa, beberapa bangunan anti gempa ada gitu. Bahkan ketika itu saya juga ketika ada di gedung lantai 4 atau lantai 5 saya lupa, ada gempa kan siang-siang lompatan gitu. Jeung naon lompatan segala, gedung anti gempa cenah. Tetep sieun gitu nya. Walaupun gedungnya anti gempa, geus ku gempa mah sieun soak gitu. Sieun ada goyang pisan gitu. Ketika ada sesuatu fenomena yang di luar kebiasaan,
Soksian manusia mah gitu. Maka ada muncul rasa takut ketika sesuatu berbeda dari kebiasaan. Pan gempa kan sesuatu fenomena atau suatu kejadian yang memang terbiasa gitu. Mata kaget gitu, kaget pisan. Tapi kalau lihat di beberapa tempat, ya ini mah jadikan pelajaran buat kita saja. Masjid mah tetap utuh gitu. Entah apa maksudnya ya. Entah itu kebetulan atau tidak, wa alam bisawab. Yang jelas di beberapa tempat kalau terjadi gempa atau musibah tsunami dan lainnya, masjid itu tempat yang selalu kokoh gitu. Tempat yang aman gitu. Sampai saat ini banyak kisah-kisahnya, fakta-faktanya demikian. Tapi bukan berarti kita bahwa masjid ini sosok yang ada yang menjaga, enggak juga begitu. Tapi ini menjadi pelajaran aja gitu, bahwa memang masjid ini dimanapun tempat yang paling aman gitu. Kemudian semua yang berada di bumi akan hancur semuanya. Orang-orang yang mati, yang terpendam di perut bumi akan disembur keluar. Bayangkan bunyinya, nunggu maut disemburkan gitu, dibangunkan lagi. Yang sudah mati dibangunkan lagi pada saat kiamat. Dan saat itu seluruh manusia keluar sesuai dengan amalannya ketika berada di dunia. Dihudangkan sesuai dengan amalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ke-6 sampai 8 itu tentang manusia atau makhluk, semua makhluk akan pergi ke padang mahsyar untuk dihisap dan diberi balasan atas perbuatan mereka. Saat itu mereka terbagi menjadi dua bagian. Ada yang bahagia masuk ke surga dan ada yang sebaliknya. Gitu. Jadi mengkisahkan dengan fenomena tentang kiamat itu sendiri. Ya, jadi kiamat yang kiamat tuh itu ngebahas kiamat kene. Al-Zalzalah kiamat. Al-Adiyat Al-Qari'ah juga kiamat gitu. Jadi ngebahas kiamat tunggu, tapi diselingi dengan bab kuda kan. Al-Adiyat kan Al-Zalzalah, Al-Adiyat Al-Qari'ah. Al-Zalzalah bab kiamat, Al-Adiyat bab kuda, bab kiamat deui ku surat Al-Qari'ah teh. Kemudian kita simpel saja ya, lanjutkan keutamaan surat Al-Zalzalah. Nah, ini surat Al-Zalzalah panjang keutamaannya. Ada dua hadis sebetulnya yang diambil saya ini hadisnya. Dari Anas bin Malik, bukan Malik ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang sahabat beliau, "Wahai Fulan, apakah kamu sudah menikah?" Dia menjawab, "Belum." Can nikah. "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak punya modal untuk menikah." Jadi tiba baheula kene membab nikah mah alasanna modal gitu. Di zaman baheula kene. Oh, teu boga modal atau can boga jodoh nang dua. Gitu kemungkinanna. Aya ku jodohna teu boga modal. Aya ku modalna jodohna gitu. Nah, ini mah betul-betul tidak menikah karena belum punya modal untuk menikah gitu. Beliau bertanya, "Kamu hafal nggak surat Al-Ikhlas?" "Ya hafal." Tah, kata Rasul teh, Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran katanya. Beliau bertanya, "Apakah kamu hafal surat An-Nasr?" "Ya hafal." Tah, An-Nasr itu seperempat Al-Quran. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu apa surat Al-Kafirun?" "Ya, saya hafal." Nah, Al-Kafirun itu seperempat Al-Quran. "Apakah engkau hafal surat Al-Zalzalah?" "Ya." Nah, Al-Zalzalah teh seperempat Al-Quran. Sok nikah gitu. Maksudnya naon ya? Sok kawin sacan kiamat, sacan gempa gitu maksudnya. Sacan gempa sok nikah gitu, bukannya. Bukan itu juga maksudnya. Berarti kalau begitu mas kawinnya itu berupa hafalan gitu, hafalan Al-Quran. Di ayat yang lain atau di hadis yang lain itu ada yang mas kawinnya dengan surat Al-Baqarah juga ada gitu. Nah, kalau di kita memang nu paling fenomenal mas surat Ar-Rahman, fenomenal mas sebetulnya. Tapi saya belum pernah baca ya, belum baca juga hadis-hadisnya. Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada kan ini Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kafirun, mas kawin katanya. Kalau di surat yang di hadis yang lain mah Al-Baqarah gitu. Jadi walaupun dia miskin, tapi hafal Quran mah gitu. Hah?
Iya, jadi kalau begitu mah maksudnya boleh juga dengan hafalan gitu, dengan ilmu mas kawin dengan hafalan Quran boleh, maka tidak masalah juga ketika kita dengan hafalan. Tapi ingat kan kalau lihat di sini hafalan Quran ini mas kawin yang paling terakhir opsinya gitu. Lamun terbuka modal pisan, kamu boga modal mah tetap dengan harta gitu, tetap dengan uang. Lamun betul-betul kita tidak punya, nembe iya opsina gitu. Tapi kalau punya ya jangan ini opsinya, tetap yang lebih utama itu adalah harta gitu. Kenapa? Kan saya sudah pernah bilang kan, harta ini adalah senjatanya perempuan mas kawin ini. Kalau laki-laki yang kita cintai itu suaminya kita itu terbalik bikin deui mas kawin, itu yang disebut dengan hulu gitu. Kalau kita sudah tidak suka dengan suami kita, bikin deui suami. Teknis agama itu gitu, cerai agama tuh menggugat cerai kan bahasanya, dipasikeun deui mas kawin yang pernah dikasihkan kepada suami. Ngan hanjaka kan ibu-ibu mah mas kawin terus diical. Terus dibalikeun deui ku suamina gitu. Niatna mah nginjem, Pak. Namun tanya mas kawinna kayak diwihkeun deui cenah. Tutung nama teh dibalikeun deui poho. Pan eta biarin ke budak ke sekolah ke SD gitu. Piwak ditagih deui jeung kieu wae kan gitu. Justru itu mun bisa mah tagih deui Bu gitu. Mun misalkan kantos dipinjem ku suami, tagih deui suamina. Kenapa? Karena itu satu-satunya senjata ibu gitu. Jikalau laki-lakinya tidak betul, bikin deui mas kawinna. Tapi mun misalkan suamina mas kawinna itu adalah hafalan, ibu kudu hafalkeun heula suratna. Kumaha mikeunna? Amun suamina mas kawinna Baqarah, ibu kudu hafal Baqarah heula berartinya gitu. Mun suami mas kawinna surat An-Nisa, ibu kudu ngapalkeun surat An-Nisa heula. Nembe hayong tiasa cerai jeung suami teh gitu. Terjadi atuh. Nya. Maka kalau di hadis-hadis yang lain, hafalan itu selalu di posisi yang terakhir. Orang miskin yang tidak punya modal, tidak punya apa-apa, tapi hoyong nikah kekeh. Kenapa coba Bu pengen nikah? Pengen selamat. Jiwa dan raganya pengen selamat supaya tidak jatuh kepada kemaksiatan. Kekeh yang nikah gitu. Tapi karena memang terbuka duit gitu, terbuka modal, nah iya solusinya gitu. Tapi sigana zaman ayeuna moal aya nu kitu mah. Gitu. Ku jaket kulit kejadi mas kawin misalkan atau naon lah. Apa yang yang kita anggap barang mahal, HP juga bisa kan sebetulnya. Asal istrinya ridho aja dengan mas kawin seperti itu gitu. Justru yang masalah itu adalah ketika mas kawin ibu dijual, dipinjam ke suami, kemudian dibalikin deui. Nah ini bahaya ini gitu. Padahal satu-satunya senjata ibu itu sok gitu. Naik mau sama neng ini balikan mas kawinnya atau enggak gitu. Itu sebutnya khulu gitu. Khulu itu mengembalikan mas kawin, jatuh talak satu gitu. Ada yang bilang talak satu, ada pendapat yang kedua, ada yang bilang talak ketiga. Macam-macam pendapatnya gitu ya. Ada yang bilang talak satu ketika mas kawin diserahkan kepada suaminya, ada yang bilang talak 3 gitu. Nah itu senjata perempuan ya. Jadi tetap kalau bisa mah dengan harta sanajan 5 gram 4 gram emas ya lumayan lah gitu. Yang penting aja cecepengan buat istri ya gitu. Cecepengan kalau suatu saat gimana-gimana ini bisa menjadi senjata perempuan. Walaupun di kita mah teknis di pemerintahan mah tetap kan mengajukan kepada pengadilan, menggugat cerai kan bahasanya kan. Begitu kalau di teknis pengadilan agama. Tapi kalau seagama mah dengan mengembalikan mas kawin itu jatuh talak 1. Menurut pendapat yang saya baca talak 1 sebetulnya. Tapi ada juga yang bilang talak 3. Ya, iwatu iman rahimakumullah. Nah itu keutamaannya. Kita baca selanjutnya tafsir ayat ke-1 dan kedua. Tadi disebutkan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha.
ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya dan bumi mengeluarkan beban-bebannya. Maksudnya apa di sini? Nah, Ibnu Abbas mengatakan sehubungan makna ayat yang pertama, yaitu bahwa bumi ini, tanah ini bergerak dan bergetar dari bagian bawahnya. Maka disebut segoncang-goncang, dihandap. Pan disebut gempa pasti dihandap, lempengan-lempengan kan gitu. Bandung ini kan salah satu tempat yang paling rawan gempa teh gitu. Karena ada patahan lembang kan yang lumayan panjang, patahan lembangnya ya, lempengannya lumayan panjang dan dampaknya cukup dahsyat apabila terjadi geseran itu gitu. Memang Bandung tersebut zona, bukan zona nyaman, zona tidak nyaman sebetulnya dari segi efek gempanya. Bahkan di Bandung, di Jawa Barat ini paling banyak potensi gempanya sebetulnya. Jikalau kita memang banyak kemaksiatan di tempat itu, ya jadi halal Allah untuk mengazab tempat itu. Maka supaya salah satu untuk menghalangi Allah itu memberikan azab kepada kita adalah bahwa di situ menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Sehingga ketika kita ada yang misalkan ya dulu kan FPI misalkan yang tukang menghancurkan nahi mungkar misalkan, justru kita berterima kasih kepada mereka. Dengan adanya mereka itu kemaksiatan tidak ada gitu. Dasan wani coba turun ke jalan, ke diskotik, ngabubarkeun perjudian, ngabubarkeun tempat-tempat hanu negatif, sanu wani siga kitu. Kalau datang ke pengajian gampang. Matakan bahasa di Quran itu ya'muruna bil ma'ruf, itu di awal. Yang keduanya yanhauna anil. Kenapa yanhauna anil munkar di kedua posisinya? Karena paling susah kedua mah. Benturan fisik mah hese. Modal kawani, aya ngaji mah gampang. Gitu. Mata ketika ngaji hese tanda tanya sebetulnya. Itu justru jihad yang paling gampang itu ya'muruna bil ma'ruf. Salah satunya ngaji gitu. Justru yang paling susah itu adalah yang kedua, yanhauna anil. Nah, itu paling susah. Karena itu pasti benturan fisik. Gitu. Minimal benturan fisik debat atuh. Jeung masyarakat sekitar teh pasti. Memang poin yang kedua itu susah. Kayak ada kan di Quran itu jihad bil mal dan anfus kan. Mal itu pertama disebutnya, anfus kedua. Karena jihad dengan harta mah gampang. Ibu tinggal buka dompet, jadi kamu jihad ke jalan. Wah, mikir dua kali atuh. Potong atau suku misalkan atau luka. Mikir dua kali jihad fisik mah. Mata jihad harta diawalkan karena yang paling mudah. Tapi kalau jihad anfus, jiwa itu paling susah. Sok-sokan wani jihad berhadapan dengan musuh secara langsung. Gitu. Kudu mikir dua kali. Tapi piraku jihad dengan harta hesek ini wae. Justru paling gampang itu jihad dengan harta. Ketika ada pembangunan misalkan dia sok dengan harta banyak gitu. Itu paling mudah dibandingkan kudu turun ke jalan gitu. Karena ke jalan mah banyak resikonya. Nah, jadi sebetulnya Bandung ini bukan zona yang nyaman, tapi zona yang tidak nyaman. Kita mesti berterima kasih kepada masjid-masjid yang mengadakan kajian, ya. Masih banyak pemuda-pemuda soleh di situ, masih banyak ulama. Nah, ini yang menjadikan tempat itu menjadi berkah, gitu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud wa akhrajati ardu asqalaha disebutkan menurut Ibnu Abbas adalah mengeluarkan orang yang mati di dalamnya. Jadi tapi bukan zombie juga gitu. Jadi mengeluarkan orang yang mati di dalamnya. Jadi ketika bumi digoncangkannya kiamat TH, orang yang mati dihidupkan kembali. Nah, ini semakna dengan ayat yang lain di surat Al-Hajj ya, ayat 1 atau ayat kedua sama gitu. Atau Al-Insyikok ayat 34, wa iza ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan, bahasanya selalu dipasifkan bunyinya. Bukan rata, tapi diratakan. Bumi digoncangkan. Selalu bahasanya dipasifkan, dimajulkan. Kenapa? Ini menunjukkan ada yang meratakan, ada yang menggoncangkan gitu, yaitu Allah gitu.
Kemudian wa'aqat ma fiha wa takhalat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosong yang asalnya ada di bumi ini gitu. Dipental-pentalkan gitu. Nah, salah satunya adalah yang sudah mati itu dihidupkan. Untuk apa? Nah, nanti ayat ke-6 dibahas. Liyurau a'malahum. Nah, dibangkitkan kembali untuk melihat amal-amal yang sudah mereka lakukan. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, di hadis yang bawah diperkuat ya, ini bagus hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, bumi ini mengeluarkan semua isi perutnya, ya, seperti emas dan perak. Mantap, bumi mah segala ayah, gitu. Emas ayah di Papua, di sana juga perak aja. Bumi ini apa di Indonesia ini sumber daya yang sangat luas gitu, yang isinya wah segala ayah Indonesia mah gitu, segala ayah, tapi kita nggak punya apa-apa gitu, merasa kita nggak punya apa-apa. Padahal Indonesia ini segala ayah, kandungan mineralnya, kandungan tanahnya banyak gitu ya. Kemudian maka datang seorang pembunuh pada saat digoncangkan bumi segoncang-goncangnya, nah bumi teh ngeluarkan segala-galanya gitu ya. Nah, pada saat itu datang seorang pembunuh. Lalu ia mengatakan kepada si emas dan si perak ini, karena inilah aku membunuh. Gitu kan banyak ya terjadi pembunuhan di mana-mana akibat apa? Perselisihan terhadap harta. Gitu. Bab harta biasanya anu menyebabkan terjadinya konflik pembunuhan gitu. Datang lagi seseorang yang memutuskan persaudaraan. Dia berkata, karena inilah aku memutuskan hubungan persaudaraan. So kaina pepegatan dulu teh biasanya akibat harta gitu. Kemudian datang tukang maoknya, karena inilah tanganku terpotong gitu. Kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambil satupun dari emas dan perak itu. Pada pabalatak emas dan perak teh, tapi tidak ada yang mau mengambilnya. Karena tahu penyebab inilah yang menyebabkan aku membunuh. Akibat inilah yang menyebabkan aku musuh dengan bapak, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, dan segala macam. Bahkan ada kan di TV-nya incu ngagugat ninina gitu. Macam-macam gitu. Jadi ngagugat bapakna, ngagugat indungna gitunya. Terus nenekna nyokot bawang dituntut nenek teh, padahal nyokotnya sapira gitu, nggak bawa bawang hungkul tapi sampai dituntut gitu ya. Ya padahal kan ya nama juga saudara gitu ya, masih satu keluarga, kenapa hal itu juga diramekan gitu. Bahkan kan mestinya kita itu berbuat baik kepada keluarga dulu sebelum kepada yang lain gitu ya. Ngasih uang kepada siapa dulu? Keluarga terdekat dulu. Kok yang yatim yang ada di keluarga dulu gitu. Yang duafa yang ada di keluarga dulu. Kalau sudah selesai nggak ada, barulah kita ke yang lain gitu. Tetangga terdekat dulu. Karena kalau kita meninggal, siapa yang membantu kita? Ya yang terdekat, jangan yang terjauh. Yang terdekat, saudara kita pasti balik di kaeta gitu. Nah, itu yang ayat ke-1 sampai ayat ke-2 gitu, menunjukkan bahwa ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, segala dikeluarkan. Manusia dikeluarkan, harta benda juga dikeluarkan semuanya. Kebayangnya, tapi unu kabita, tidak ada satupun yang mau mengambil harta itu. Ayat ke-3 dan ke-4. Waqala insanu malaha. Tiba-tiba manusia malaha. Nah, malaha itu maksudnya adalah aya naon ieu. Ungkapan aya naon ieu biasanya naon, Bu? Aya naon ieu, kaget. Heran. Kenapa ini kok bumi jadi goncang kieu? Da biasa nama tergoncang. Berarti ungkapan waqala insanu malaha, ungkapan kaget. Manusia ketika itu malaha, apa ini? Ada apa ini? Aya naon ieu? Gitu.
saking kagetna. Tidak usah dijawab, aya gempa. Gak usah dijawab, geus apaleun aya gempa. Misal ibu aya naonnya, geus gempa. Gempa ibu, gempa, geus apaleun. Eta geus apaleun si ibu teh gempa. Kan aya ungkapan aya naon teh maksud kaget. Gitu. Saking kagetna ngomong aya naon ieu? Taku ibu tong dijawab, aya gempa. Geus apaleun teh kudu dijawab eta mah. Karena pertanyaannya bukan untuk dijawab itu, tapi pertanyaan karena dia kaget. Pertanyaan kaget nggak usah dijawab, gitu. Karena sudah tahu. Kenapa dia kaget? Nggak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang terjadi mau kaget. Karena dia tahu yang terjadi, dia pasti kaget. Karena sudah tahu ada gempa, ya kaget. Namun tidak tahu ada gempa, ya biasa aja. Kaget kumaha tuh. Data apa? Sebab apa menjadi kaget? Mata nggak usah dijawab. Wakola insanu malaha gempa gitu. Malaha ini gempa nggak usah dijawab. Karena pertanyaan ini bukan untuk pertanyaan dijawab. Tidak semua pertanyaan ini mesti dijawab. Ada juga pertanyaan yang menuntut untuk dikerjakan. Nah hanya pabalatak taman tahbit teh sakitu hungkul. Muhun pabalatak gitu. Bukan itu kan bukan minta jawab muhun, das apalin nanya ge pabalatak gitu. Maksudnya apa? Beresan gitu. Ya gitu. Jadi jawab apa pertanyaan yang tidak mesti dijawab, tapi pertanyaannya malah mengandung perintah. Nah, ini pertanyaan ini mah bukan mengandung perintah, tapi pertanyaan yang tidak usah dijawab aja. Karena semua sudah tahu yang terjadi adalah gempa. Nah, pada saat itu apa? Kenapa sampai ada ungkapan seperti ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada saat itu, ya, bumi menceritakan kisah-kisah manusia yang sudah dilakukan di alam dunia ini. Waduh, Bu, bumi yang kita pijak ini tahu segala-galanya tentang kita. Jadi yang paling tahu itu bukan hanya ibu, ternyata tanah nu apal til tikene tebi ka maut nu paling tahu, nu paling apal tentang kisah kita ya tanah ini. Di mana wae salat orang apal tanah mah. Di mana wae orang teh misalkan micen sampah apal. Gitu. Di mana wae kita apa tanah mah. Di mana saja kita maksiat tahu juga tanah mah. Matak buat apa lagi disembunyi-sembunyi karena tahu. Matak di sini disebutkan dalam hadis halaman ketiganya, gitu ya. Bahwa pada hari itu bumi menceritakan, maksudnya apa di sini? Sesungguhnya berita bumi itu ialah mengemukakan persaksian terhadap setiap hamba laki-laki dan perempuan tentang apa yang telah dikerjakan di atas permukaannya. Orang sholat di dia apa? Mata kan dina bab fikih ya, bab sholat disunahkan kita untuk memindah sujud gitu. Bukan sholatnya nyapa pindah tempat sholatnya itu kan sebetulnya bukan hayang pindah, tapi untuk memperbanyak sujud tempat persaksian gitu ya, tempat persaksian bahwa kita pernah sholat di sini, pernah sholat di sini, pernah sholat di sini. Bahkan ketika kita namu sholat di tempat tamu misalkan menjadi saksi kan. Jadi misalnya ke tempat mana wae kudu sholat didinya gitu. Sebab nanti itu menjadi kisah gitu. Kisah kita bahwa kita pernah sholat di situ. Bahkan bisa jadi suatu saat bumi ini akan kehilangan kita. Nu biasana ibu teh sok calik didinya ngaos teh misalkan kaheleungitan eta taneuh teh. Ka mana si ibu nu sok calik di dieu eta aya gitu. Geuningan tos ngantunkeun gitu. Bakal dirindukan oleh tanah-tanah yang pernah kita injak. Kuno soleh mah bakal dirindukan, tapi orang-orang yang tidak soleh malah diinginkan untuk pergi gitu, karena rusak gitu ya. Nah hadis yang di bawah juga lebih tegas lagi ya. Hati-hatilah kalian terhadap bumi, karena sesungguhnya bumi ini adalah ibu kalian, tuh bahasanya juga. Dan sesungguhnya tiada manusia pun yang melakukan suatu perbuatan di atasnya, apakah amal baik atau amal jahat, melainkan ia pasti akan menceritakannya. Gitu. Walaupun di sini saya tidak tahu ya, ada yang bilang betul-betul bumi teh
ngomong gitu. Ada beberapa pendapat sebetulnya. Ada yang bahwa bumi ini menceritakan segala-galanya. Ya, Pak Dede di dia sok lagi dia mengaos dinten Ahad teh, kemudian sok sholat di dia, semua diceritakan. Kenapa diceritakan? Nyambung ke ayat kelima. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah sudah mengizinkan bumi untuk bercerita. Gitu. Jadi segala sesuatu ada izinnya. Gitu ya. Ada izinnya. Jadi kenapa bumi bisa menceritakan? Karena sudah diizinkan oleh Allah. Berarti kalau begitu bumi, langit, planet semua teh taat dan sujud kepada Allah. Bukti taatnya adalah dia menjalankan fungsinya gitu. Bumi menjalankan fungsinya itu taat kepada Allah. Planet kemudian berotasi, berevolusi, itu semuanya menjalankan taat dan bertasbih kepada Allah. Dan suatu saat ketika Allah memerintah untuk berhenti, ya berhenti. Gitu. Termasuk bumi ini. Ketika Allah sudah mengizinkan bumi untuk tuhaddisu akhbaraha, yang bumi ini akan menceritakan apa saja yang sudah kita perbuat di atas permukaan bumi ini. Sok siaha anu pernah melakukan kejelekan di atas bumi ini. Semua pasti pernah melakukannya dan bumi tahu. Gitu. Ibu di dia kantos bikin sampah di dia gitu. Di dia kantos naon? Apaleun sadayana. Kantos nganjuk ka dia. Apaleun? Teu dicatet ge. Teu dicatet ku tukang ini apaleun gitu. Iya. Ngompoh di dia gitu dibanjur deui kan apaleun gitu. Ya tidak ada yang tidak tahu, semua tahu. Gitu ya. Bumi ini hebat sekali. Maka hati-hati kepada bumi, karena bumi ini seperti ibu kalian. Ya sehingga kita lah, ibu kita lebih tahu tentang kita sebetulnya. Ketika memang ibu itu betul-betul mendidik anaknya. Jadi kadang-kadang ibu kita teh tepede gitu. Tepede maksudnya begini, lebih percaya kepada psikotes dibandingkan ibu sendiri gitu. Psikotes mah batur ya tuh. Jangan kenal-kenal acan ke anak ibu, wow terkenal, terpernah ngamandian, terpernah nyakolakeun. Tapi ibu tuh percaya muhun. Oh gitunya anak ibu nu apa mah. Apa mah anaknya ibu sendiri nu apa mah tuh. Gitu. Tapi nya karena dia itu punya punya wibawa atau apa, seakan-akan kita percaya kepada dia gitu. Maka tidak selamanya apa yang disampaikan orang lain mesti kita percaya gitu. Justru yang mesti kita percaya mah kita sendiri, yang kita betul-betul mendidik di awal kene anu ngelahirkeun urang gitunya. Kemudian anu ngadidik di kene sampai dewasa kita. Ai percaya ka psikotes gitu. Nyet aneh kadang-kadang gitu. Tapi bukan berarti tidak mesti percaya kepada psikotes, bukan, maksudnya psikotes jadi bahan pertimbangan bagi kita gitu. Yang betul-betul tahu tentang anak kita ya kita, ibu kita sendiri, dan ibu yang lebih tahu tentang kita. Seperti tadi kan bumi yang tahu ya bumi itu sendiri tahu, karena bumi seperti ibu. Kenapa seperti ibu diibaratkan ibu? Karena ibu mah pasti melekat dengan anak ibu mah. Biasanya melekat dengan anaknya. Nah itu ayat kelima. Ihwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan ya, kita persingkat saja. Tafsir ayat ke-6 sampai 8-nya di sini sebutkan yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu, ya pada saat kiamat nanti gitu ya. Yasdurun nasu, manusia akan dikeluarkan dari kuburan ya, ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amalnya. Liyurau a'malahum, untuk apa dibangunkan kembali? Liyurau a'malahum. Nah ini tujuannya, untuk supaya mereka melihat amal perbuatan yang sudah dilakukan di atas bumi ini gitu. Mantap, perbanyak kita sholat di mana saja kita sholat gitu, pindah tempat segala macam. Tapi tidak wajib juga, bukan menunjukkan wajib kudu pindahan juga, tapi disunahkan. Bahasanya bukan wajib tapi sunnah, untuk memperbanyak sujud, tempat sujud gitu. Pindahkan sholat wajib, sholat sunat pindah di ujung geus, pindah ke dia, pindah ke, tapi tidak wajib itu sunnah hukumnya gitu. Kalau wajib kan berarti dosa, untuk pindah teh emang enggak kan, sunnah, silakan pindah gitu. Bahkan kan kalau bisa namu mah, namu kita sholat di tempat tamu di situ gitu ya. Bukan sholat di imah sholatnya lah ya.
Karena segitunya teh namu sholat di imah kadang-kadang sama justru kita sholat di tempat tamu yang kita sedang kunjungi itu menjadi saksi kita pernah sholat di situ kan gitu. Lain ngadon KWC hungkul micen di WC hungkul gitu. Di bekasnya KWC hungkul bekasna teh micen eta hungkul. Justru yang paling penting mah kita melakukan amal baik di tempat itu. Sholat salah satunya di situ. Di keajaiban sebutnya kan ada bukunya Ustadz Ucu kalau tidak salah keajaiban tentang safar. Nah, salah satunya adalah kita sholat di tempat tamu, gitu, tempat yang kita kunjungi. Karena itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah sholat di situ. Karena kan bumi akan bercerita nanti. Yo, si yo sok sholat di dia, sok ngaji di dia, sok diuk di dia diceritakan gitu ku bumi teh. Kapan? Nanti itu mah. Pas hari kiamat nanti, bukan saat ini. Nah, kemudian fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan seberat ya biji zarrah ya khairan kebaikan yarah pasti akan dibalas. Wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan seberat biji zarrah kejelekan pasti akan dibalas. Maksudnya apa? Jangan meremehkan pahala yang kecil, jangan pernah meremehkan dosa yang sangat kecil. Dua-duanya akan dibalas oleh Allah. Tepira masian non cai bodas hungkul, itu kan tepira kan cai bodas hungkul tapi pahala. Tepira ngomongin saeutik batur, itu tetap dosa gitu. Jangan pernah kita meremehkan pahala yang kecil, karena suatu saat pahala yang kecil ini menjadi kebaikan untuk kita di akhirat kelak. Tapi jangan juga kita meremehkan dosa yang kecil. Nah, dosa kecil inilah menyebabkan kita terhalang di akhirat kelak. Gitu. Disebut dosa kecil itu sesuatu yang sangat kecil. Ya di sini sebutkan zarrah. Zarrah itu kan sangat kecil. Mau ditimbang teka timbang, dah hese timbangan di kita mah. Timbangan di kita mah kan sampai berapa mili itu. Atau bukan mili apa? Kecil sekali nggak bisa gitu. Zarrah itu kan atom ya, sangat kecil sekali atom itu. 10 pangkat minus 9 gitu. Kecil. Kumang hitung, nah teka hitung gitu. Debu mungkin lebih kecil dari debu lagi gitu. Lebih kecil dari debu. Tah, nu kitu wae pasti menang pahala gitu. Lamun dosa, dosa, sanajan neutik. Jadi kesimpulannya apa? Jangan pernah kita meremehkan pahala yang kecil. Walaupun masih hantuangan saeutik we unggul. Ngenceng unggal dinten 500 perak kan. Kecil. Tapi kan ya roh pasti akan dibalas gitu. Tepirangan ngomongkeun wae kagungan batur misalkan unggal poe ya roh pasti akan dibalas oleh Allah gitu. Nu leutik wae segede atom bakal dibalas, komo nu gede ieu. Gitu pertanyaannya teh gitu. Matak Allah mah adil. Apapun yang kita perbuat pasti kita akan dapat balasannya. Kalau kita pernah berbuat kejahatan pasti bakal dibalas. Berbuat kebaikan pasti dicatat. Tong sieun teh dicatat, Bu. Pasti bakal dicatat. Gitu ya. Tidak usah disebut-sebutkan kepada yang lain. Allah sudah pasti mencatatnya. Yarahu itu maksudnya pasti bakal dibalas. Pan kalau dibalas pasti ada catatannya. Nggak usah takut. Gitu. Justru pahala-pahala kecil ini yang bisa menyelamatkan kita. Ya pahala kecil dikasih sodako 100 unggah dinten. Kenceng tak kenceng mah kenceng taman tahfidz 100 ge. Tapi yang kecil itu gampang. Justru kecil itu nu hese teh kan? Gitu. Kadang-kadang mah ya termasuk dosa-dosa kecil karena bukit yang tinggi itu asalnya kerikil yang sangat kecil gitu. Ayat selanjutnya Bu halaman keempat kita persingkat saja ya. Nah ini hadisnya bagus-bagus semuanya ya hadis-hadisnya ini. Di kitab Sahih Bukhari disebutkan juga bahwa hindarilah neraka katanya kata Rasul itu. Sekalipun kalian dengan separuh buah kurma. Separuh itu sepotongnya. Potongkeun tah sakitu yang menang pahala tuh. Sapotong, tapi tong bekas gigit ya da geuleuh pas gigit mah. Potongkeun. Potongkeun bikeun gitu. Tong bekas gigitan gitu, tapi sapotong pasihkeun. Sakitu wae pahala tuh bayangkan. Potongan sakitu wae ge. Mentak dulu mah Anda punya. Oh sebenarnya teh udunan beas segelas gitu, segelas ini beasan sebenarnya. Nah, eta saeutik tapi kan bermanfaat buat yang lain mah. Kalau pas usum PPKM nya ngumpulkeun beas segelas hungkul, tong segelas.
sekumah sendok dikumpulkan pasti bakal bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tas jika dia misalnya punya taman tapit nggak ngaji, ibu teh nyenak beas segelas gitu, nggak ngaji teh. Ya sabulan teh sih kan sekarang mah ayah sabulan mah. Jadi sabulan sekali nggak bagikan beas gitu dia gitu. Liwat tuh. Ya gitu biasa sebulan sekali liwat gitu. Nah itu kan nyenak beas dengan seetik gitu ya, segelas atau sekumaha, tapi itu berpahala itu. Atau misalkan di jamaah yang di sini membutuhkan beas, tinggal nyanak di dia, gampang. Yang berbagi itu gampang, berbagi itu sebetulnya apa yang bisa kita bagi, walaupun kecil bagikan aja gitu. Karena yang besar itu dari yang kecil. Kemudian dan sekalipun dengan kalimat yang baik tuh, berkata baik pun tuh bisa ini berkata baik atau bu bisa ibu teh tegaduh atosnya ditagih wae proposalnya minimal punten gitu tegaduh ayeuna mah mudah-mudahan enjing mah gaduh taku bahasa gitu ge baik dibandingkan di WA tuh dibales gitunya di tiang kai mah wae padahal naon teu bisa masihan, padahal justru kan berkata baik lebih baik ketika memang kita nggak bisa memberikan sesuatu yang baik, minimal ngajawab dengan yang baik pun itu lebih baik gitu nya ku WA ku ngabales punten tetiasa mudah-mudahan we ke mah aya tah pan ngeunah kanu masihkeun proposalna gitu mah ieu mah kan di WA teu dibales datang ka imah teu aya wae malah proposalna geus di kasampahkeun segala macam bingung eta gitu mah. Ya minimal kita berkata baik aja, muntah niat masihan karena tegaduh artos, minimal dengan sikap yang baik, etikat yang baik itu lebih baik dibandingkan kita malah menghindar karena kita nggak punya gitu. Memang sok izinnya memang sih ketika kita di kepastian proposal sok izin, rumangsa tegaduh rezeki misalkan gitu. Tapi ya jawab aja dengan yang baik, punten tetiasa ayeuna mah da aya rezekina. Mudah-mudahan digampilkan segala rupina, dimudahkan kan didoakan si panitia teh. Ieu mah didoakeun henteu, dijawab WA-na henteu, dibalas henteu, kan kesel panitia teh kan gitu. Kesel panitia teh gitu. Nah, jangan seperti itulah, matak minimal berkata baik ya gitu. Kalimat yang baik itu juga itu kan hal yang kecil itu teh. Kecil pisan itu teh gitu. Bisa kena wae perilaku gitu-gitu. Kemudian disebutkan juga jangan sekali-kali kamu meremehkan sesuatu pun dari kebajikan, sekalipun dalam bentuk engkau menuangkan sebagian air dari timbamu ke wadah orang yang meminta minum. Saeutik kita mah. Aya botol saeutik nyungkeun pasikeun sakitu ge atuh. Perilaku teu bisa. Dan sekalipun dalam rupa engkau sambut saudaramu dengan wajah yang berseri gitu, tong nunjukkeun loba masalah gitu, wah teh pan gitu, jadi untuk niat namun lagi mau loba masalah mah gitu, jadi kita teh asa kumaha gitu, kalau kita namu disambut dengan sambutan yang cuek gitu, baik, jadi males kita namun lagi gitu, walaupun apa gitu nginjem duit apa gitu nginjem teh. Tapi ya, tapi jangan gitu juga lah maksudnya kan. Ya sambut dengan yang baik aja. Tuh minjamkan duit minimal dengan senyuman tuh gitu. Dengan senyuman gitu ya. Atau misalkan kita belum bisa bayar hutang, abang ditagih wae kesel nanti diblokir namanya misalkan. Ditagih wae hutang. Ditagih wae hutangnya jangan gitu. So, ya kita jawab aja dengan baik, dengan berseri-seri gitu. Minimal itu juga nggak apa-apa. Kan itu kan kecil punya, gampang pisan ngehese gitu gampang ya teh, sesuatu yang sangat mudah menyambut kedatangan seseorang itu dengan senyuman, itu teh hese pisan datang ke imah pan enaknya kita ketika namu teh senyum segala macam disambut genah tuh, jadi aduh kalau kita jadi semangat, kita jadi enak kita namu ke situ teh. Nah kan karena kita nggak punya uang jadi kelihatan di mukanya gitu. Padahal sebaik-baiknya itu adalah ketika kita tidak menunjukkan bahwa kita sedang kesusahan. Penuh hese mah kan ketika kita berbuat baik dalam keadaan kita sedang susah, itu kan paling hese.
Tapi itu lebih baik kan disebutnya juga. Nggak disebut albir, tidak disebut kebajikan kalau kamu tidak belum mengimpakkan apa yang kamu cintai kan. Ya kalau resep-resepnya diimpakkan kan bisa gitu kita mah. Tapi itu disebutkan sebagai orang yang melakukan kebajikan yang baik gitu. Ya minimal eta wajah yang senyum gitu dengan someah gitu. Minimal eta temasihan uang minimal ku muka yang sopan, yang baik, pikagenaheun gitu. Eta minimal. Nah, kemudian hadis sahih juga disebutkan, hai kaum wanita yang beriman, jangan sekali-kali seorang meremehkan tetangganya sekalipun dengan mengirimkan kikil kambing. Coba. Kikil kambing ya mah, kikil sapi, Bu. Kantos Ibu. Kantos Bapak tuh kikil kambing kumaha sana, Pak? Kikil tapi kambing ya mah. Enak itu. Wah, berlaku. Terus nyobian. Oh. Oh, enak ya kikil kambing gitu ya. Nya teu boga naon we nu mah tah kadang-kadang kita juga begitu ya. Kadang-kadang kita malah tidak berterima kasih kepada tetangga yang sudah mengasihkan gitu. Jadi tong sungkan-sungkan kita ketika ngasih kepada tetangga walaupun hanya kikil kambing gitu. Berarti kan kikil kambing teh dulu mungkin makanan yang rendah gitu. Kikil kambing teh dulu mah. Tapi ya tak apa-apa ngasih aja kepada saudara kita. Itu kan sangat kecil sekali gitu. Bahkan berikanlah kepada peminta-minta sekalipun berupa kikil yang dibakar. Bukan di sop, diduruk ya mah gitu. Bikin ya gitu. Kumaha ta? Coba nanti Idul Adha ibu coba kulit dombana jeung kikil gitu. Cobaan kumaha rasana ta. Tong jadikan jaket wae. Dan dijual wae coba jadikan kulit gitu kikil. Tapi juga kantos ta acan kantos kumaha nuangna rasana. Tapi sigana sesuatu yang sangat mudah dan kecil kikil kambing teh. Maksudnya kita jangan sungkan-sungkan ngasih makanan gitu kepada tetangga kita sekalipun dengan makanan-makanan yang kecil. Tapi ngasih pun jangan kepada orang yang kaya kan, kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Karena kepada orang yang tidak membutuhkan malah si yang menerimanya teh nu kieu mah boga tuh timah ge gitu. Gitu nu kieu wae mah nu kieu wae ku dibikeun gitu. Jika tuh nu lain gitu. Kalau kita tidak tepat ngasih kepada seseorang itu begitu biasanya gitu. Ya kan seperti kayak donasi kan musibah misalkan baju bekas gitu ya. Pan baju bekas mah gampang ya, itu juga minimal etalah heula dilatih baju-baju seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga di hadis yang bawah, hai Aisyah, lindungilah dirimu dari api neraka sekalipun dengan menyedekahkan separuh biji kurma. Karena sesungguhnya separuh biji kurma itu dapat mengisi perut orang yang lapar. Cukup sakitu ge sedekah mah. Tuh kudu hese-hese teuing gitu. Ya cek bikin minimal 500 dikumpulkan sadinten kan dikumpulkan kali 30 dinten kan sabaraha eta. Bisa ke mesa Padang gitu anu ngabutuhkeun gitu. Tong ke Padang mie rebus we gitu, Indomie ge bisa kan. Masihkan Indomie we hungkul. Gampang sebetulnya. Itu kecil tapi susah tetap gitu karena tidak terbiasa kita, karena kebayang teh kudu masih anu gede gitu, wakaf kudu nu gede, zakat kudu nu gede gitu, infak kudu nu gede, padahal yang kecil pun tidak masalah gitu. Bahkan bahasanya jangan meremehkan pahala yang kecil, justru pahala yang kecil ini mah menjadi besar apabila dikumpulkan. Disebutkan di bawah juga, hindarilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Karena sungguhnya dosa kecil itu bila menumpuk pada suatu saat akan membinasakan kalian. Itu. Nah, dosa kecil teh. Ngomongin orang misalkan sama ngomongin orang dia dosa ada kumaha ge. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir penutup di bawah. Nah, ketika seseorang sudah melihat pahala dan siksaan, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang pada kiamat melainkan dia akan mencela dirinya sendiri. Pasti obat mencela gitu. Nyesel mencela di sini kan. Jika dia orang yang baik, maka dia akan berkata, mengapa aku tidak menambah kebaikanku? Dan nyesel teh ya. Jika dia tukang maksiat, dia akan berkata, mengapa aku tidak bisa menghentikan maksiat ini? Seandainya aku bisa dulu tidak bermaksiat gitu. Karena dia sudah tahu di depan matanya
antara pahala dan siksaan. Da ayeuna mah teka tingali Bu, pahala teka tingali. Siksaan teka tingali. Matak teu bisa ngomong kieu. Tapi seandainya sudah dilihatkan antara pahala dan siksaan, pasti ngomong kieu. Aduh, ngomong kieu mah bakal bebeakan kebaikan teh gitu. Matak bahasanya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena suatu saat perlombaan itu sudah diselesaikan, berhenti teh geus maot geus teu bisa berlomba lagi kita. Dan ketika itu ya sudah, yang kita andalkan apa? Amalan kita yang kita akan bawa itu. Kan kalau di bahasa hadis itu kan harta mengantarkan kita ke makam, keluarga juga mengantarkan kita ke makam. Semuanya pulang, tinggal satu, amal soleh yang menetap di makam itu, di kuburan kelak. Yang menetap itu adalah amal soleh. Harta nu begitu banyak, uih deui. Istri nu geulis ditinggalkeun, suami kasep ditinggalkeun, anak banyak ditinggalkeun. Yang menetap adalah amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Nah, jangan sampai kita termasuk orang yang mengatakan seperti ini. Duh, seandainya aja kita menambah kebaikan, mungkin kita naik level saeutik gitu. Atau kita tukang maksiat. Aduh, seandainya saja aku berhenti dari maksiat, aku mungkin tidak akan disiksa. Da kabeh nyesal. Matak menyesal mah nggak mungkin di awal, Bu. Menyesal mah pasti di akhir. Gitu ya, menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal. Dan mau di awal mau mungkin menyesal dan dia tidak tahu sebab akibat dulu. Karena dia sudah tahu sebab akibatnya, dia akan menyesal. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal kemudian. Kita malah termasuk orang yang berbahagia di akhirat kelak. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Tentu saja banyak kesalahan dalam menyampaikan tausiah ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terkhusus gunanya untuk saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.